Di pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi di antara hijaunya pepohonan dan lembah yang menjulang, terdapat sebuah kisah tentang perjalanan sebuah pemukiman kecil yang kini telah bertransformasi menjadi pusat kehidupan baru. Kisah ini bermula dari sebuah tempat yang dikenal dengan nama Auha, sebuah nama yang dalam bahasa setempat berarti pekuburan Cina. Pada awal abad ke-20, Auha hanyalah sebuah hutan lebat yang dihuni oleh segelintir manusia. Mereka hidup berdampingan dalam keragaman budaya, perpaduan antara masyarakat Tionghoa perantauan yang mencari penghidupan baru dan suku Dayak yang telah lama menetap di tanah leluhur mereka. Kehidupan di Auha berjalan dengan sederhana, dipenuhi dengan rutinitas berkebun, berburu, dan saling bertukar hasil alam. Pemukiman kecil ini memiliki keunikan tersendiri. Batang-batang kayu besar menjadi fondasi rumah-rumah panggung yang tersebar di sepanjang aliran sungai kecil. Penduduk Tionghoa membawa tradisi pertanian mereka, memperkenalkan teknik-teknik baru dalam bercocok tanam, sementara penduduk Dayak mengajarkan cara hidup harmonis dengan alam sekitar. Keduanya saling melengkapi, menciptakan simbiosis budaya yang jarang ditemui di tempat lain. Setiap pagi, kabut tipis menyelimuti perkampungan, memberikan pemandangan mistis yang indah. Suara-suara alam berpadu dengan aktivitas penduduk yang mulai menjalani hari mereka. Para tetua dari kedua komunitas sering berkumpul di balai pertemuan sederhana, berbagi cerita dan kebijaksanaan, memastikan harmoni tetap terjaga di antara perbedaan. Pernikahan antar suku pun mulai terjadi, melahirkan generasi baru yang mewarisi kekayaan budaya dari kedua belah pihak. Anak-anak bermain bersama tanpa memandang perbedaan, mempelajari dua bahasa sekaligus, dan tumbuh dengan pemahaman mendalam tentang keberagaman. Festival-festival dirayakan bersama, menciptakan tradisi baru yang merupakan perpaduan dari kedua budaya. Namun, kedamaian ini tidak berlangsung selamanya. Pada pertengahan tahun 1960-an, badai politik melanda kawasan tersebut. Konfrontasi Indonesia-Malaysia memicu munculnya berbagai gerakan, termasuk pasukan gerilya rakyat Sarawak, PJRS. Situasi menjadi tegang dan berbahaya bagi penduduk Auha, terutama bagi mereka yang beretnis Tionghoa. Ketakutan dan kecemasan mulai merasuki kehidupan sehari-hari. Kabar tentang konflik di daerah lain sampai ke telinga mereka, membawa kekhawatiran akan nasib yang sama. Beberapa keluarga mulai mengemas barang-barang mereka, bersiap untuk meninggalkan tanah yang telah mereka tinggali selama beberapa generasi. Yang lain masih berharap badai akan berlalu dan kehidupan akan kembali normal. Suatu malam, ketika bulan purnama menerangi perkampungan, keputusan besar harus diambil. Dengan berat hati, mayoritas penduduk Tionghoa memutuskan untuk meninggalkan Auha, mencari tempat yang lebih aman. Perpisahan itu penuh air mata dan janji untuk kembali suatu hari nanti. Mereka meninggalkan rumah, kebun, dan kenangan, membawa hanya apa yang bisa mereka bawa. Auha yang ditinggalkan menjadi sunyi senyap. Rumah-rumah kosong menjadi saksi bisu dari masa lalu yang cerah. Hanya segelintir keluarga Dayak dan beberapa keturunan campuran yang bertahan, mencoba meneruskan kehidupan di tengah kesepian dan ketidakpastian. Hutan sekitar seolah ikut berduka, dengan suara-suara yang terdengar lebih sendu dari biasanya. Selama beberapa dekade, Auha seolah dilupakan oleh dunia luar. Kehidupan berlangsung dengan sangat lambat, tanpa banyak perubahan. Penduduk yang tersisa bertahan dengan apa yang mereka miliki, menjaga api harapan tetap menyala di tengah kegelapan ketidakpastian. Perlahan, nama Auha mulai tergantikan dengan sebutan Serukam, menandai awal dari era baru. Sebuah yayasan kesehatan memiliki visi untuk membangun fasilitas rumah sakit yang melayani masyarakat pedalaman. Mereka mencari lokasi yang strategis untuk proyek ini, dan pilihan awal jatuh pada desa Sungai Betung yang terletak tidak jauh dari Serukam.
Rencana awal termasuk pembangunan lapangan terbang kecil untuk pesawat misi yang akan mendukung operasional rumah sakit. Ini menjadi penting mengingat akses darat yang sangat terbatas ke daerah tersebut. Tim survei dikirim, pertemuan dengan masyarakat diadakan, dan harapan mulai tumbuh di kalangan penduduk lokal. Namun, negosiasi dengan penduduk Sungai Betung menemui jalan buntu. Harga tanah yang diminta untuk pembangunan lapangan terbang jauh melampaui anggaran yang tersedia. Diskusi demi diskusi tidak menghasilkan kesepakatan. Proyek tersebut terancam gagal sebelum dimulai. Di tengah kebuntuan ini, seorang anggota tim survei mengusulkan Serukam sebagai alternatif. Mereka melakukan kunjungan dan menemukan bahwa lokasi ini memiliki potensi besar. Lahan yang tersedia lebih luas dengan harga yang lebih terjangkau. Topografi daerah juga mendukung untuk pembangunan fasilitas kesehatan dan lapangan terbang kecil. Penduduk Serukam menyambut proposal tersebut dengan tangan terbuka. Bagi mereka, ini adalah kesempatan untuk membuka daerah mereka dari isolasi, membawa kehidupan baru ke tanah yang telah lama dilupakan. Pertemuan demi pertemuan diadakan, kesepakatan dicapai, dan keputusan final dibuat. Rumah sakit umum Bethesda akan dibangun di Serukam. Proses pembangunan dimulai dengan penuh semangat. Penduduk lokal ikut berpartisipasi, menyumbangkan tenaga dan pengetahuan mereka tentang kondisi lokal. Material bangunan mulai berdatangan, dibawa dengan susah payah melalui jalan-jalan yang masih primitif. Tantangan alam tidak menyurutkan semangat para pekerja. Selama bertahun-tahun proyek tersebut terus berkembang. Bangunan demi bangunan mulai berdiri tegak, menggantikan pepohonan yang dulunya mendominasi lanskap. Lapangan terbang kecil juga mulai dibangun, menjanjikan konektivitas yang lebih baik dengan dunia luar. Harapan mulai tumbuh di hati penduduk Serukam. Acara peresmian dihadiri oleh berbagai pihak, menandai dimulainya era baru bagi pemukiman yang dulu terlupakan ini. Pesawat-pesawat kecil mulai mendarat secara reguler, membawa tenaga medis, obat-obatan, dan harapan baru. Kehadiran rumah sakit menjadi katalisator perubahan besar. Infrastruktur mulai dibangun untuk mendukung operasional rumah sakit. Jalan-jalan diperbaiki, sistem komunikasi ditingkatkan, dan pasokan listrik mulai menjangkau daerah yang sebelumnya gelap gulita di malam hari. Penduduk lokal mendapatkan pelatihan untuk bekerja di berbagai bidang di rumah sakit, membuka peluang kerja yang belum pernah ada sebelumnya. Seiring waktu, berita tentang fasilitas kesehatan yang baik di pedalaman Kalimantan mulai menyebar. Pasien berdatangan tidak hanya dari daerah sekitar, tapi juga dari tempat-tempat yang jauh. Serukam mulai dikenal di peta layanan kesehatan nasional, mengubah citra daerah yang dulunya terpencil dan terlupakan. Perlahan tapi pasti, pemukiman baru mulai tumbuh di sekitar rumah sakit. Keluarga-keluarga dari berbagai daerah yang datang untuk berobat atau menemani pasien memutuskan untuk menetap. Beberapa penduduk asli Tionghoa yang dulu meninggalkan Auha mulai kembali, membawa serta generasi baru yang penasaran dengan tanah leluhur mereka. Kegiatan ekonomi pun berkembang pesat. Pasar-pasar kecil mulai bermunculan, menawarkan berbagai kebutuhan sehari-hari. Warung makan, toko kelontong, dan berbagai usaha kecil membuka pintu mereka untuk melayani populasi yang terus bertambah. Beberapa penduduk mulai mengembangkan homestay sederhana untuk menampung keluarga pasien yang datang dari jauh. Serukam yang dulu sunyi kini dipenuhi dengan suara-suara kehidupan. Anak-anak berlarian di jalan-jalan yang dulu sepi. Sekolah-sekolah dibangun untuk mendidik generasi masa depan. Tempat ibadah dari berbagai agama berdiri berdampingan, mencerminkan keragaman populasi yang kini tinggal di sana. Saat ini, sulit untuk membayangkan bahwa tempat yang sekarang penuh kehidupan ini dulunya adalah hutan yang dihuni oleh segelintir orang. Serukam telah bertransformasi menjadi pusat layanan kesehatan regional yang penting, membawa harapan dan kehidupan baru bagi banyak orang. Namun, di balik kemajuan ini, penduduk lama masih menjaga kenangan tentang Auha.
Cerita-cerita tentang masa lalu dituturkan kepada generasi baru, memastikan bahwa sejarah tidak dilupakan. Beberapa lokasi bersejarah dijaga dengan baik, menjadi pengingat dari perjalanan panjang yang telah dilalui. Setiap tahun pada hari tertentu, penduduk lama berkumpul untuk memperingati perjalanan Serokam dari Auha hingga wujudnya sekarang. Mereka mengenang masa-masa sulit, merayakan keberhasilan yang telah dicapai, dan berharap untuk masa depan yang lebih cerah. Tradisi ini menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini, mengingatkan semua orang bahwa Serokam adalah bukti dari ketahanan dan harapan manusia. Dan begitulah, di tengah rimba Kalimantan, sebuah pemukiman kecil bernama Auha telah berubah menjadi Serokam yang berkembang pesat. Perjalanannya dari tempat yang hampir dilupakan menjadi pusat kehidupan baru merupakan kisah yang menginspirasi, mengingatkan bahwa takdir suatu tempat, seperti takdir manusia, penuh dengan kejutan dan kemungkinan.